Wakil Presiden yang akan mendampingi saya, Haji Muhammad Yusuf Kala. Meragukan kepemimpinan leadership Pak Jokowi. Amanah rakyat yang lebih besar lagi. Ya, Yusuf Kala punya peran menonjol saat menjadi wakil presiden di pemerintahan Yudhoyono pada periode 2004 hingga 2009 lalu. Apakah model semacam ini bakal dipertahankannya jika menang pada Pilpres Juli mendatang? Ini salah satu yang tadi sudah Bang Don sebut. Kekhawatiran ada matahari kembar. Mungkin bukan berebut kekuasaan, tetapi berebut pengaruh begitu. Yang kemudian oleh beberapa orang bukan matahari kembar katanya. Jokowi itu matahari, Pak JK jadi bulan. Nanti gelap baru ada. Jadi orang selalu terang. Jadi malam terang bulan, siang terang matahari. Artinya melengkapi begitu. Cuman memang ada pertanyaan soal psikologis gap ya. Sekarang beredar rumusan 5272. 52 itu mengacu ke usianya Pak Jokowi. Lalu kemudian 72 mengacu pada usianya Pak JK. Walaupun Pak JK berkali-kali bahkan bisa lompat dengan sepatu untuk mengatakan ini bukan soal umur, tapi maintain yang punya kesehatan. Itu yang lebih penting. Lalu kemudian tentu juga mungkin ada gap psikologis. Karena ketika Pak JK jadi Wapres, Jokowi itu baru wali kota Solo. Jadi jauh sekali. Karena itu orang berpikir seperti itu. Orang berpikir tentang apakah Pak JK akan sangat dominan? Walaupun saya tahu seperti kata Pak JK, kan berkali-kali saya juga ikut penjelasannya waktu masih jadi wakil presiden Pak SBY. Tidak ada maksud apa, itu betul-betul mau bekerja saja kira-kira pada waktu itu. Itu jawabannya. Betul-betul. Iya, jadi memang kadang-kadang orang juga tidak mengerti internal kita. Di kabinet itu setiap kali kan kita memutuskan, presiden memutuskan masalah besar di sidang kabinet. Tapi kemudian siapa yang melaksanakan ini? Tentu menteri. Kemudian siapa yang mengkoordinir menteri itu? Ya disitulah posisi saya. Karena kadang-kadang Menko-nya, tapi kalau lintas gimana? Katakanlah kita membicarakan suatu masalah yang sangat, bagaimana penghematan harus dilakukan karena energi naik. Kan macam-macam. Tidak ada 5 kebijakan harus dibuat. Naikkan BBM, mesti tanggung jawab. Mesti ada yang harus di depan untuk mempertanggungjawab kepada rakyat, menjelaskannya, itu saya lakukan. Tapi lain pihak, energi harus berbuat begini, Pertamina harus begini, yang lain harus begini. Nah, dalam kondisi itu kan harus dikoordinir. Contohnya saja. Nah di situ barangkali orang memikir sih itu keputusan saya. Padahal prinsipnya sudah disetujui. Prinsipnya sudah disetujui. Nah, dan selalu presiden dilaksanakan. Presiden itu kan tidak bisa detail kan. Ya artinya kemudian kalau di media banyak keluar Pak JK begini itu karena sudah ada persetujuan dari awal gitu ada. Iya ada prinsip awal. Tidak mungkin tidak ada suatu, sama saja contohnya soal Aceh. Itu saya cuma ajukan suatu surat begini keadaan di Aceh. Kalau tidak didamaikan ini bahaya, efek tsunami besar dan kita tidak bisa bantu. Jadi saya minta persetujuan begini. Ya presiden cuma telepon, oke Pak Yusuf setuju, silakan. Lah setelah itu kan saya tidak bisa setiap kali berangkat minta persetujuan. Nggak bisa dong. Ini presiden wapres itu satuan. Karena itu membuat kemudian orang mengatakan Pak JK ini membuat posisi wapres yang berbeda dari yang sebelumnya ada. Sebelumnya kan kesannya wapres itu diam, ban serep ya itu ya, gitu. Tapi kemudian jadi berubah, wapresnya aktif gitu. Itu yang kemudian mengisi. Mungkin tergantung juga karena Pak SBY itu memberikan kesempatan juga bicaranya besaran. Tapi kalau Pak Harto kan satu per menteri kali-kali dipanggil. Kalau SBY enggak. Jadi dimarahi menteri itu mau dipuji kan terserah wapres saja waktu itu kan. Nanti Pak Yusuf menteri itu kurang pantas, tolong dipanggil. Alah. Kalau saya orang di luar mengatakan lah menteri itu dipanggil wapres, tapi sekarang saya balik Pak JK. Tadi kita bicara Bapak akan kemungkinan mendominasi, tapi kan sudah jelas ceritanya. Bagaimana perasaan Bapak sekarang justru orang yang sangat muda
yang ada di atas Pak JK nih? Ya kalau soal umur, SBY pun saya juga lebih tua dari SBY sebenarnya. Iya itu Kalau betul. soal umur. Banyak kasus seperti itu. Saya kasih contoh saja lah. Pak Sutioso. Dulu dia panglima, SBY kan Kasdam. Betul, saya ingat. Di bawah aja kan. Tapi kemudian SBY jadi presiden, normal aja. Tetap aja panggil si gubernur tuh. Nah, dulu kan mesti hormat. Jadi kalau begitu Pak JK mau menjalani posisi wakil presiden seperti apa nanti? Iya, sesuai konstitusi Kalau- aja. Bahwa konstitusi mengatakan pasal 7 presiden dibantu oleh seorang wakil presiden. Saya ingin tanya gini, ada 2 kasus. Kasus 2004-2009, saya ada di situ. Seperti dikatakan tadi kok mendominasi. Tapi akibatnya kan pemerintah bagus. Iya. Ya, dipuji sebanyak pihak. Tingkat kepuasan masyarakat 80% daripada hampir semua Pada survei. saat pemerintahan periode pertama Pak Iya, SBY. nah, Ya. sekarang mungkin banyak pihak ya memang Pak Presiden begitu, jangan bekerja, tunggu-tunggu saja panggilan, bukti kita saja. Akibatnya apa negeri ini? Down. Ada mana suka? Saya ingin tanya, suka mana? Apakah suka Iya, iya, simbol tentang Wapres yang bekerja itu tidak bagus, tapi akibatnya begini? Pilih mana saja saya bilang. Mau Pak Wapres yang diam atau mau Pak Kalau Wapres yang kerja? sehat sebetulnya gitu ya? orang lebih lihat kinerja, Pak. Iya, Jadi itulah. tidak perlu bicara tentang apa yang tampil, tapi kinerja substansnya. Iya. Tapi saya mau tanya dong, lihat nonton nggak kemarin deklarasi lawan Pak JK? Sebagian. Prabowo. Sebagian nonton. Terus kesannya gimana? Ya, tentu seremonial yang diatur, beda kita yang itu sebetulnya. Ya itu maksud saya. Jadi disadari bahwa ada 2 pendekatan yang berbeda, Nung. Iya. Ketika kita nonton yang tempatnya Pak Prabowo sama Hatta itu Teratur, formal. formal. Kalau yang di Gedung Joang itu tidak terlalu formal. Berdesak-desakan malah. Itu berdesak-desakan dan saya ingat Sampai Pak JK capek Nah, kalau kita katanya lihat- dikabarkan. Capek ya Pak? di sana itu calon ibu negara dan ibu JK dua-duanya hadir. Kalau yang di tempatnya Pak Prabowo, saya lihat hanya Ibu Hatta kan. Itu sudah benar. Jadi Memang harus begitu. agak berbeda gitu kelihatannya. Jadi seperti ada ini soal populis dan elitis. Itu menurut beberapa pemberitaan yang hari ini. Betul. Itu juga kesimpulan Pak JK? Iya, memang masalahnya sifat dasar Pak Jokowi begitu, dan juga sifat dasar saya juga ya sederhana lah, walaupun mungkin tidak sesederhana dengan Jokowi, tapi saya tidak terlalu jauh lah seperti itu. Apa bedanya Pak SBY dengan Pak JK versi Pak SBY dengan Pak Jokowi versi Pak JK? Pertama, saya belum bekerja bersama-sama dengan Pak Jokowi, ya saya tidak bisa membandingkannya. Tapi ada saya ingin nyambung soal tadi itu dominasi itu tidak. Ya. Tapi hasil akhirnya tadi, pemerintah berjalan baik. Iya. Yang kedua, tahu hasil akhir yang tentu mungkin orang khawatir sehingga tidak perlu khawatir. Siapa yang mendapat manfaat besar? Oh iya. Saya kah? kan? Popularity Iya. atau presiden? Dalam pemilu 2009, Anda tahu, PSBY dapat 60% suara, Iya. saya cuma 12. Kalau dianggap sama dominasi, ya mestinya terbalik dong. Ternyata tidak. Jadi tetap aja mendapat manfaat itu presidennya bukan. pada saat akhir masa jabatan, Pak JK merasa Pak SBY puas dengan pekerjaan Pak JK sebagai Wapres pada saat itu 2009 itu? 2004 sampai 2009 maksud saya. Saya tidak tahu, tetapi yang penting kan bukan kita. Saya tidak men-serve presiden, saya men-serve bangsa, masyarakat, dan bangsa mengatakan 80% puas. Oke. Dibanding sekarang di bawah 40% ya puas, ya kan? Iya. Dan presiden saya kira puas, karena itu dia terpilih lagi. Coba kalau Yang pasti masyarakat puas begitu ya. iya. Itu yang lebih penting Yang ya. penting. Oke. Kalau dengan Pak Jokowi sudah ada pembicaraan lebih jauh nanti mau seperti apa? belum, saya bilang sama Pak Jokowi, tak usahlah kita bicara dulu apa yang kita ingin kerjakan, itu ada waktu. Tapi yang penting apa yang kita kerjakan untuk menang pemilu ini. Oke. Jadi kita hanya bicara konteks pemilu. Bagaimana, yuk kemana, kita ngomong apa, program kita apa, itu yang kita bicarakan. Belum kita bicarakan, kalau itu gampang lah, itu pemerintah itu. Karena beliau bukan orang baru di pemerintahan, saya bukan orang baru, dia gampang lah diatur. Makanya orang mengatakan saling melengkapi karena Pak JK sudah punya pengalaman
memimpin negara ini sebagai wakil presiden, sementara Pak Pak Jokowi. Jokowi baru dari wali kota lalu kemudian naik ke gubernur. Itu juga pengalaman yang pengalaman. Pak JK tidak punya. Iya, dan yang dia- bisa juga saling melengkapi lalu kemudian sekarang naik ke presiden. Saya kembali tadi ke tempat yang kemarin itu. Deklarasi. Ini adalah hasil ketika orang melihat deklarasi kemarin, Iya. lalu adalah gambar seperti ini. Iya, ya. Saya tanya Pak JK, perbedaan gambar yang di atas sama di bawah itu apa? Tolong kameranya dekat sedikit. Ya, di atas apa yang penting, kita santai-santai aja sampai bersahabat, bersaudara. Iya. Di bawah mungkin kelihatan ada hal serius yang dibicarakan. Ya, makanya, jadi kalau ditampilkan seperti ini, dan saya kemudian bandingkan juga dengan koran lain. Iya. Ini ada di Kompas, itu tadi yang Jakarta Globe. Kompas kira-kira seperti ini juga gambarnya. Iya, iya, iya. Ada perbedaan bukan? Coba kameranya sini. Nah, kira-kira apa juga yang berbeda di sini? Kami senang aja, serius, tidak serius. Yang tentu Pak Prabowo dengan Hatta kelihatan nggak serius lah gitu kan. Ya artinya kalau lihat ini kan tidak mungkin tiba-tiba muncul begitu Pak. Ini Iya, polisi editorial yang memperlihatkan mungkin personalnya calon presiden dan calon wakil presiden. Tugas kita di media adalah menyampaikan itu kepada publik. Saya cuma satu hal, karena kebetulan saya baca koran Sindo, ini koran Sindo ya, ini gambarnya. Iya. Lalu kemudian di belakangnya di bawahnya, tertulis begini, ada catatan kebangkitan kita Iya. atas nama Joko Widodo. Iya. Kalau kita baca nih, ini tulisannya begini. Catatan kebangkitan kita. Iya. Untuk maju kita harus bangkit dari diam untuk bergerak, bangkit agar kita berdaya, bangkit karena kita percaya. Cukup sudah kita menunggu, sekarang saatnya bangkit dalam suatu ikatan, menuju satu tujuan sebagai bangsa pemenang. Indonesia 20 Mei 2014, bukan Jakarta ada Bang. Iya. Indonesia 20 Mei Iya. tahun 2014, Joko Widodo. Yang paling menarik perhatian saya adalah tagline-nya. Joko Widodo adalah kita. Iya, iya, iya. Joko Widodo adalah kita. Saya juga sudah lihat iklan audio visualnya di sebuah televisi Iya. gitu. Ini tagline yang menggambarkan orang dekat dengan rakyat. Iya, iya. Pak JK sendiri kan tidak disebut di sini. Iya. Belum Tagline-nya. disebut ya, ini belum Dan ini- belum ada campaign berdua ya Pak ya? Belum, karena tanggal 20 itu kan Baru. katakanlah baru kemarin deklarasi. Ya, jadi kapan campaign berduanya mau jalan? Kan strategi sudah Iya, mulai mesti sekarang. Oh, mulai Tapi sekarang. kampanye resminya nanti bulan Juni. Oke, baik. Kita akan coba lanjutkan sesaat lagi ya Pak JK ya. Kami akan kembali untuk Anda.